Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan materi statistik. Setelah kemarin membuat tabel distribusi frekuensi dan diagram, sekarang Ibu akan memberikan materi statistik deskriptif, tapi yang pertama untuk data tunggal. Silakan dipelajari videonya, kemudian nanti kerjakan latihan. Ya, statistik deskriptif untuk data tunggal. Ibu akan memberikan contoh. Diketahui data sebagai berikut. Terdapat data 10, 7, 10, 2, 6, 6, 5, dan 2. Yang akan kita tentukan yaitu nilai tertinggi atau X max, kemudian nilai terendah X min, rataan, modus, median, kuartil, simpangan rata-rata, varians, dan simpangan baku. Rataan, modus, dan median itu termasuk ke dalam ukuran pemusatan data. Kemudian kuartil ini adalah ukuran letak. Kemudian simpangan rata-rata, varians, dan simpangan baku ini disebut ukuran penyebaran. Nah, sekarang kita mulai dari kita mencari ukuran pemusatan dulu. Silakan. Langkah pertama untuk menyelesaikan atau menentukan statistik deskriptif itu adalah mengurutkan data. Dua, 5, 6, 7, 10, 10. Nah, setelah diurutkan, maka kita bisa menentukan nilai tertinggi atau X max-nya itu adalah 10. Nilai terendahnya 2. Nah, untuk rataan kita harus menghitung dulu. Rataan itu notasinya X bar. X bar adalah sigma. Sigma itu adalah jumlah dari XI dibagi N. Nah, siapa itu XI? XI adalah datumnya, datum ke I. Kemudian N adalah banyak datum. Jadi 2 ini disebut X1, 2 yang ini X2, X3, X4, X5, X6, X7, X8. N-nya ada 8, banyak datumnya ada 8. Ya, jadi menentukan rataannya X bar sama dengan kita jumlahkan seluruh datumnya. Mulai dari 2 tambah 2 tambah 5 tambah 6 tambah 6 tambah 7 tambah 7 tambah 10 dibagi N. N-nya 8. 4, 10, 20, 30, 40, 41, 48 dibagi 8, 6. Maka rataannya dari data tersebut adalah 6. Ya, kemudian kita akan mencari modus. Modus itu adalah data yang paling sering muncul. Lihat di sini ada angka 2 kali munculnya, angka 5 1 kali, 6 2 kali, 7 1 kali, dan 10 2 kali. Yang paling banyak muncul datumnya sebanyak 2 kali, yaitu 2, 6, dan 10. Data yang memiliki modus lebih dari 1 itu disebut multimodus.
Nah, kalau misalnya datanya 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5. Mana yang merupakan modus? Di sini tidak ada modusnya. Karena apa? Karena semua nilai ini muncul sebanyak 2 kali. Semuanya sama 2 kali. Tidak ada yang paling banyak munculnya. Nah, jadi ini tidak ada modusnya. Kalau datanya 2, 3, 5, 5, 6, 7. Yang lain 1 kali, sementara 5 2 kali. Maka yang paling banyak muncul adalah 5. Maka dia modusnya 5. Ya. Jadi ada, ini disebut unimodus. Ada unimodus, ada juga multimodus, dan ada juga yang tidak ada modus. Nah, kemudian kita akan mencari kuartil. Kuartil itu adalah nilai yang membagi data menjadi 3 bagian sama banyak. Salah, 4 bagian sama banyak. Nah, jadi kuartil itu nilai yang membagi data menjadi 4 bagian sama banyak. Nah, batasnya itu disebut Q1, Q2, Q3. Q1 itu disebut kuartil bawah, Q2 disebut kuartil tengah atau ini disebut juga median, dan Q3 itu kuartil atas. Ini batasnya. Jadi kuartil itu batasnya yang membagi data menjadi 4 bagian sama banyak. Kita salin ulang datanya di sini. Nah, ini ada 8 data. Datanya ada 8. Wah. Kita bagi 2. Nah, di sini, ke sini 4, ke sana 4. Maka nilai yang ada di sini itu disebut Q2. Berapa Q2? Karena ada berada di antara 2 nilai, maka nilainya dicari dengan mudah. Nah, sekarang dari yang depan. Yang depan dibagi 2 sama data, maka letaknya di sini Q1. Di sini ada 2 data, di sini ada 2 data. Nah, ini berarti 2 tambah 5 dibagi 2 dengan salah 3,5. 7 dibagi 2 ya. Nah, yang ini juga sama dibagi 2. Maka Q3-nya ada di sini antara 7 dan 10. Maka nilai Q1-nya 3,5, Q2-nya 6, Q3-nya 8,5. D, E, F. Ya. Yang F kita mencari simpangan rata-rata. Simpangan rata-rata notasinya SR. SR itu dirumuskan sebagai sigma dari XI dikurangi X bar rataan dalam tanda mutlak. Jadi selisih atau jarak antara data dan rataan dibagi N. Karena tadi rataannya berapa? N-nya tadi 8, X barnya 6. Berarti setiap datum ini dikurangi rataan, nanti terakhir dibagi 8. Satu-satu ya. 2 kurangi 6. 6 tambah 2 kurangi 6. Dibagi 8. Karena tanda mutlak berarti semuanya menjadi positif. 4 tambah 4 tambah 1 tambah 1 tambah 0. 4-nya beda. Nah, bagi 8. 44 44 16 17 18. 18 dibagi 8
29/4 atau 2/4. Nah, kalau di statistik boleh pakai desimal 2,25. Ya, yang terakhir. Setelah simpangan rata-rata, kita akan mencari varians. Varians itu notasinya S kuadrat. Ini mengingatkan akan rumusannya. Jadi S kuadrat itu sigma XI min X bar. Kalau simpangan rata-rata di mutlak selalu positif. Kalau varians itu dikuadratkan. Seperti notasi rumus. Bagi N sama dengan 2 dikurangi 6 kuadrat tambah 2 kurangi 6 kuadrat, 5 kurangi 6, 6 kurangi 6, 6 kurangi 6, 7 kurangi 6, 10 kurangi 6, 10 kurangi 6 dibagi 8 sama dengan 4 kuadrat, atau mau ditulis begini dulu boleh. Bagi 8 sama dengan takut ngamuk sini ngamuk juga 16 tambah 16 tambah 1 tambah 1 tambah 16 tambah dibagi 8 sama dengan 16 kali 4 64 65 66 66/8 atau 8 2/4. 2/4 itu seperempat itu 0,25. Maka pencet ya. Yang terakhir simpangan baku, notasinya S. Notasinya S, simpangan baku disebut juga standar deviasi. Nah, ini ada hubungannya dengan varians. Jadi S itu adalah akar dari S kuadrat sama dengan akar dari varians. Varians itu rumusnya tadi XI min X bar kuadrat dibagi N. Nah, karena tadi sudah dihitung, jadi mencari nilai simpangan bakunya cukup masukin aja nilainya tadi. 1/4 66 dibagi 2 ya. Kenapa dibuat 1/4? Ini biar bisa dikeluar dari akar. Jadi setengah akar 33. Ini kalau di soal yang tidak menggunakan kalkulator biasanya bentuknya seperti ini, pecahan dan bentuk akar. Tapi kalau misalnya boleh menggunakan kalkulator, maka ini tadi jadi akar 8,25 sekitar sekian, nanti dihitung ya. Jadi boleh yang ini, boleh yang ini. Nah, demikian penjelasan untuk Nah, sekian penjelasannya untuk statistik deskriptif data tunggal sampai simpangan baku. Nanti materi ini Ibu berikan latihan soal agar kalian bisa berlatih di rumah. Sekian penjelasan dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.